Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian, selamat datang kembali di Gorengan, ngomongin receh, ngobrol santai. Oke, coy. Yes. Kali ini kita akan ngobrol TikTok kali ya. Ngobrol TikTok. Apa? Reaction TikTok. Bacok lagi. Apa dong? Itu habis ini, boy. Ini gimana sih tadi kan kita udah bilang kan mau bahas apa yang mau tanyakan dulu. Oh, Materi gitu. aku. Materinya dari Rian. Oke, aku nggak tahu Nah, ada materinya. sih ini kadang-kadang Lupa. Aku kira reaction TikTok. lupa baru 5 detik yang lalu bro kita briefing. Bisa lupa. Jadi nih Apa itu? agak dihebohkan dengan kejadian sebulan 2 bulan terkait peraturan pecinta binatang. Apa itu? Pecinta binatang yaitu adanya kalau kita memposting sesuatu tentang binatang yang bersifat langka dilindungi, Yep. itu tidak boleh. Wow, Lu baru tahu atau gimana? baru tahu bro. Baru tahu, Berarti ini terkait dengan RUU yang terbaru dong. RUU terbaru juga dan juga ini peraturan dari YouTube. Peraturan dari YouTube. Ya. Oh, kita lebih membahas dari peraturan dari YouTube Ya, berarti ya. jadi para konten-konten creator kaget ketika kontennya, channelnya di strike sama YouTube. Strike. Ya, Oh. salah satu kan mendapatkan informasi dari YouTuber anjing. YouTuber anjing. Maaf, bukan YouTuber dia tuh YouTuber yang bawa anjing. itu apa? mengkontenkan tentang anjing. Ya, itu kan. Itu baru tepatnya. Itu tepatnya ya. YouTuber anjing. Dan Hati-hati kayak- ngomong bro, Kan hati-hati biasa ngomong. kalau kita kalau story mana itu YouTuber makanan kan biasa gitu. Karena dia sering makan konten anjing ya, YouTuber anjing gitu. Itu makian bro. Kayak dia bahas kucing, YouTuber ikan gitu Pak Bro. Iya. Nah, jadi ini namanya sih Bob Sang. Dia membahas Kenapa tuh? ya kan. Jadi dia ini emang suka yang eksotis ya kan. Ya. Dan juga sudah menempuh berbagai cara untuk supaya nggak distract sama YouTube. Oh. Dia sudah berbagai cara. Ah. Dan dia ini bilangnya gini, berbagai cara apapun, dan dia sudah mengkonsultasikan pada orang Indonesia dan juga orang luar negeri bahkan. Iya. Meskipun kita tuh lengkap surat-suratnya, tidak boleh sama sekali, tidak ada Konten binatang langka binatang langka. atau dilindungi. Itu sudah Peraturan. tutup mati lah, Oh, apapun bentuknya. berarti kontennya bro kita yang di Jakarta tuh Mana? Irfan Hakim yang punya banyak hewan-hewan eksotis tuh. Nah, kembali lagi nih, Nah, itu yang gimana? dia hewan eksotis yang dilindungi. Iya, Berarti yang Irfan tuh yang itu ya, yang banyak juga hewan-hewan ada eksotis juga itu. sih. Nah itu juga dia juga heran kan. Kok misalnya saya bisa kena strike, yang lain kok nggak kena strike? Ada dia bilang juga. Untung-untungan atau bagaimana sih tidak tahu. Dan yang membuat kamu biar anehnya tadi, dia ini mencantumkan nomor HP untuk jualan. Oh, untuk jualan. Ya, Strip. Kalau untuk jualan sih memang keterlaluan sih bro. Apalagi itu hewan dilindungi kan. Kalau Ngerti kan maksudnya kan? kalau yang menurut aku sih yang jualan sih emang keterlaluan sih bro. Tapi kalau sekedar memposting keindahan, memposting atau perawatan atau di shelter, kayak kan banyak ya teman-teman kita yang di shelter yang memang dia punya tujuan untuk menyelamatkan binatang, untuk melindungi binatang, kayak artis yang kita kenal Irfan Hakim yang punya banyak sekali Sama satu lagi tuh hewan. yang orang kaya itu siapa sih yang Irsat Irsat itu. Irsat Ahmad tuh ya. Ya, yang Nah, panter hitam tuh ya. Ada panter bukan cuma panter hitam, Banyak dia ya? ada singa, Nah. singa putih bro, singa putih. Nah. singa putih, ular, macan, elang bahkan. Tapi Ya. Tapi yang gua lihat tuh bahkan yang di tag dan di strike itu adalah ikan-ikan arwana yang bahaya. Kebayangkan ikan arwana
yang orang buat mengkhususkan arwana itu di strike sama YouTube, di take down. Oh, mungkin ini kali. Karena saking langka nggak tahu. Padahal kalau budidaya ikan arwana Banyak di sini kan dikirim ke Cina. Iya. Ya kan, tapi itu dilindungi katanya. Nah itu nggak tahu juga sih. Dan yang pasti sih dari robotnya YouTube, si algoritma YouTube ini melihat nih, contoh gini, Cakra adalah manusia purba, dia dilindungi. Nah dia pas robot YouTube, misalnya kau udah nampaknya nih dalam algoritma YouTube di muka kau, udah langsung di strike sama si robot tanpa babi bu lagi. Ngerti kan? Ngerti. Dan ya itu salah satu manusia purba. Nah, satu lagi juga dengan hewan-hewan yang dilindungi yang tadi, arwana, apa burung endemik, murai, terus ada kakak tua. Nah terus aku setuju bro. Kayak tadi kau kan, kalau misalnya di tag sama YouTube, berarti kan enak tidak ada lagi ruang space untuk content creator satwa. Iya kan, yang untuk lebih ke binatang. Iya, kreator yang. Tapi kalau kau berpikir jauh, mengapa kok sampai YouTube sampai membuat konten seperti apa, kebijakan seperti itu? Di satu sisi, setiap negara sudah ada animal yang kayak tadi ya, untuk menjaga kelestarian satwa. Juga undang-undang Indonesia udah aku cek, memang lengkap sekali peraturannya untuk binatang-binatang ini ya. Nah, tadi kita udah setuju tadi gue bilang tadi kan. Ini saya kalau kita berpikir jauh, mengapa YouTube sampai keras sekali melindungi itu? Kalau kita berpikir jauh, aku nggak tahu juga ya maksud dari semua ini ya. Tapi kalau seperti yang khusus arwana yang memang kebanyakan itu kan penghobi ya. Penghobi dan rata-rata arwana kan komunitas yang memang rata-rata diperjualbelikan dan harganya mahal. Dan untuk perputarannya kencang ketimbang hewan-hewan lain gitu kan, ketimbang hewan-hewan langka lain. Nah mungkin kalau untuk khusus arwana mungkin ya, tapi memang ada unsur bisnisnya sih. Tapi kamu tahu nggak, kalau arwana itu ya, aku dapat informasi orang Cina bilang, kalian kalau untuk mencukupi kebutuhan kita arwana, kalian nggak akan mampu kan? Karena orang Cina kan membawa arwana itu mahal. Jadi dia bilang nggak tahu tuh, kalian akan mampu kok untuk memenuhi kecukupan kita. Oke, back lagi ya. Kenapa tadi kau mungkin masih bingung ya? Masih bingung. Oke, gue lihat ini. Misalnya contoh manusia purba Cakra. Oke. Misalnya kita suka nih dan keindahan manusia purba yang dilindungi dan lain kan. Ya. Bayangkan seandainya nih, gara-gara postingan itu semua orang yang lihat memburu kamu otomatis terancam punah kan spesies itu demi untuk menjual hewan langka itu. Makanya mereka YouTube ini memberikan kebijakan udah di strike down aja. Karena pasti ada insan-insan oknum-oknum yang gak bertanggung jawab demi memenuhi kebutuhan duit. Karena tuh ya, pasti otomatis nih ketika hewan langka orang berduit banyak, mereka mau kok untuk membeli banyak lah. Cuman yang mereka ini yang demi ini memburunya tanpa memikirkan efek jangka panjang, hanya untuk semata itu yang gua pikirkan. Kalau aku sih nggak setuju kalau itu ya. Oh nggak setuju? Kurang setuju. Kenapa? Kurang setuju dalam artinya gini bro. Namanya YouTube kan tempat yang harusnya jadi tempat ya orang untuk bebas berkreasi. Edukasi lah. Edukasi. Nah, kalau kontennya binatang langka, binatang yang terancam punah. Nah, itu kalau menurut aku lebih bagus dikontenin agar semua orang dapat informasi yang jelas, yang benar, bukan yang salah ya. Jadi orang tuh tidak perlu untuk memilikinya, untuk ya sama contohnya kayak National Geographic Channel. Kenapa dikontenin? Kenapa dibuat film? Kenapa diinikan supaya apa? Supaya orang yang di belahan benua lain atau misalnya kita mau nengok penguin nih,
Nggak perlu jauh-jauh kita untuk Penguin mengetahui penguin. Penguin juga ada dilindungi bro, jangan salah. Ada ya? Ada banyak penguin raja, penguin yang besar-besar itu udah banyak juga. Kita mau mengetahui hewan lumba-lumba atau yang sekarang langka adalah paus sperma, paus bungkuk. Mau sekarang apa lagi ya? Ada namanya paus sperma. Ente nggak pernah nonton National Geographic Channel lah. Itu kan dilindungi. Nah, gimana orang mau tahu informasi kalau misalnya ada tayangan tentang animal Nah, itu terus juga sih. dilarang, Aku juga sanksi sih. iya kan? Orang pengen kecuali kalau dia jualan ya, yang kayak channel jualan itu Ada dikasih nomornya, nomor HP. nomor HP itu jualan. Nah, itu yang aku tak setuju. Tapi kalau untuk sekedar informasi, untuk sekedar untuk sekedar edukasi, gimana cara merawat hewan ini, gimana cara merawat kucing, gimana cara merawat anjing, gimana cara merawat bla 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 bla, itu sah-sah aja bro. Tapi ya aku setuju dengan apa yang lu omong sih. Cuman namanya peraturan. Iya sih. Dia kan memikir jangka panjang. Di satu sisi ya aku setuju. Wah, tapi gue seperti apa ya untuk melihat keindahan yang ada di belahan dunia. Tapi namanya oknum kita nggak tahu. Iya betul. Kita Yang menjaga jelas- oknum-oknum yang pasti akan tergerak untuk melakukan hal-hal yang di luar batas. Ya, contohnya udah tahu kayak badak bercula satu masih ada aja diburu. Nah, iya. Gajah Badak buta salah bukannya udah punah bro? udah punah, maksudnya itu tetapnya diburu kan. Dulu padahal udah penggalakan, udah ada Iya, belum ada YouTube tuh padahal. ini kan? Iya Dan ada makanya. YouTube dengan perkembangan media sosial zaman sekarang seperti apa? Ah. Dan juga aku lihat baca-baca komen juga mendukung semua, hampir 99% itu mendukung kebijakan YouTube Ya. tentang yang sekali lagi ada konten animal tuh yang di YouTube untuk yang khususnya yang lebih angka yang untuk terancam kepunahan. Kalau aku sih lebih cenderung gini bro, boleh konten YouTube yang berkaitan dengan binatang boleh, tapi yang mengedukasi, bukan yang sekedar hobi. Nah itu kali yang dipermasalahkan, hobi. Ada juga loh, dia ada konten ayam yang identik dengan untuk judi. Untuk Padahal sabun. itu, tapi di konten itu benar-benar dia tuh emang pecinta binatang. Benar-benar cinta binatang, coba di strike sama YouTube. Ya itu kebijakan YouTube ya, kita nggak bisa ngomong banyak, soalnya YouTube juga kita nyari duit juga di YouTube nih bro. Ya kita harus ikuti aturan lah. Ya kita ikuti aturan, nggak boleh melanggar. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk konten kita kali ini, membahas tentang peraturan yang ada yang baru baik di YouTube maupun di sekitar kita terkait hewan yang kepala kepunahan, dan juga jangan sekali-kali kita mencantumkan nomor HP. Ya betul. Apalagi itu di deskripsi itu juga sampai diketahui Robert YouTube. Nah itu yang patut di-strike. Ya itu ya sekarang hati-hati lah untuk para pecinta binatang dan juga yang ingin menyebut rezekinya melewat penjualan binatang. Iya. Apa mengadopsi? Mengadopsi. Ya kalau kayak mungkin demikian konten kita kali Mungkin ini. lagi. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan, silakan komentar kalau ada yang mau dikomen, dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Dadah.